Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umud dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i shalawatullahi wassalamu ajmain amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai bid'ah. Apakah itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa berasal dari kata al-bid'u yang berarti sesuatu yang baru serta belum ada contohnya dari yang lain. Ya, dapat dikatakan bid'ah belum disyariatkan sejak zaman dulu. Sementara itu bid'ah diklasifikasikan dalam kedua arti, yaitu arti yang luas sekaligus arti yang sempit. Jikalau arti yang luas dapat disangkut-pautkan dalam perkara luar ibadah seperti dalam berpakaian dan lain-lain. Sementara perkara sempit hanya dikaitkan dengan perkara ibadah. Sebenarnya ulama salaf telah berbeda pendapat mengenai bid'ah, kemudian digolongkan menjadi dua pendapat di atas. Sementara itu sumber hukum bid'ah dapat dijelaskan bahwa sumber hukum bid'ah hanya berasal dari Al-Quran serta hadis tanpa mengambil dari ijma' serta qiyas. Sekian dari saya, mungkin dapat dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam agama dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, bid'ah qauliyah ibtidaiyah atau bid'ah pandangan dalam keyakinan, seperti perkataan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah serta seluruh kelompok sesat lainnya dan keyakinan-keyakinan mereka. Kedua yaitu bid'ah dalam ibadah, seperti ibadah kepada Allah dengan bentuk ibadah yang tidak diajarkan. Bid'ah ini ada 4 bagian. Yang pertama, bid'ah yang terjadi pada asal-usul ibadah, misalnya dengan membuat ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Yang kedua yaitu bid'ah berupa penambahan terhadap ibadah yang memang disyariatkan, misalnya menambah rakaat kelima pada sholat zuhur dan asyar. Bagian ketiga, bid'ah yang terjadi pada cara pelaksanaan ibadah yang disyariatkan, misalnya melaksanakan ibadah tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan, seperti membaca zikir dengan cara bersama-sama dan berlaku. Yang keempat yaitu bid'ah berupa pengkhususan waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah yang disyariatkan, sementara syariat Islam tidak mengkhususkan waktu tersebut, seperti mengkhususkan hari nisfu Sya'ban untuk berpuasa dan sholat malam. Realita bid'ah dalam beragama. Contoh kasus yang diperdebatkan mengenai apakah kasus tersebut bid'ah atau tidak adalah tradisi tahlilan yang ada di Indonesia. Tahlilan merupakan istilah bagi perkumpulan orang yang melakukan doa bersama bagi orang yang sudah meninggal, di mana bacaan tahlil menjadi inti dan puncak. Berkumpul untuk melakukan tahlilan merupakan tradisi yang tumbuh dan telah diamalkan secara turun-temurun oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Mengenai kasus tahlilan tersebut, masyarakat terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama menganggap tahlilan sebagai bid'ah hasanah, sedangkan kelompok yang kedua menganggap tahlilan termasuk dalam perkara bid'ah yang dalalah. Kelompok pertama adalah kelompok yang membolehkan tradisi tahlilan. Bahkan kelompok ini menganggap tahlilan adalah sesuatu ibadah yang sunnah dilakukan, seperti disunahkannya dalam tradisi kematian memberikan sedekah atas nama almarhum, yang di dalam praktek tahlilan direalisasikan dalam bentuk berkat, karena itu akan meringankan beban mayat. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa tahlilan selalu diadakan ketika ada kematian, tujuannya untuk memberikan manfaat kepada si mayit. Maka dari itu, kelompok ini menghukumi bid'ah dalalah karena Nabi, sahabat, dan salafus salih tidak pernah melakukannya. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.